Sebelum masuk ke pertanyaan inti, boleh kita kenal dulu sama Bapak untuk mengenal lebih dalam. Oke. Saya untuk saya perkenalkan, ya, saya Sabsu Erwan sebagai Kepala HRD PT Daya Mekar Tekstindo. Mungkin saya hampir sekitar 20 tahun di sini. Ya, berawal mungkin saya backgroundnya di lapangan. Sebelum saya ke HRD itu sekitar ada 10 tahunan di lapangan di prosesinya. Baru dari situ saya ditarik ke HRD dari 2014. Sementara kan dari saya seperti itu. Terus apalagi yang perlu saya bantu? Untuk hal apa? Ya, untuk perusahaan Daya Mekar ini bergerak di bidang apa sih Pak? Mulai dari tahun kapan gitu? Pertama bergerak ya, untuk bergerak di sini tuh tekstil di sini ya, dan tekstil dulu dari tahun 1997-an lah atau kurang itu berdirinya di Abdurrahman Saleh yang di Pajajaran. Tahun 1999 pindah ke Batu Jajar di sini sampai saat ini. Dulu kalau yang di Abdurrahman Saleh itu namanya SPJTM, bukan Daya Mekar. Nah, setelah pindah ke Daya Mekar ke Batu Jajar, berubah nama jadi PT Daya Mekar Tekstil. Itu sama, menghasilkan ya kain dari kain mentah menjadi kain jadi. Ya, seperti itu. Dari mungkin grey sampai dicelup dan lainnya sampai finishing untuk siap dijual. Itu kain di Daya Mekar. Sama dengan di Abdurrahman Saleh juga seperti itu. Itu. Oh iya, kalau dulu namanya SBJTM. Oh, SBJTM. Nggak tahu singkatannya apa sih ya. Oh. Itu SBJTM. Kalau sekarang PT Daya Mekar Tekstil. Kita sebelumnya cari tahu ternyata perusahaan ini juga jadi supplier untuk bahan baku bajunya para tentara ya Pak? Ya. Army. Tuh, kalau dulu kita proses di TNI, Polri juga. Oh iya. Tahun ya dari Abdurrahman Saleh itu prosesnya ya seperti itu. Oh iya. Semenjak berjalannya waktu dan mungkin mesinnya juga kalau sekarang itu kan rusak kan seperti itu, dan akhirnya kita untuk seragam TNI dengan Polri ini dialihkan lah ke yang lain. Kita tutup tidak proses itu, tapi kita prosesnya seragaman kalau sekarang itu. Baik itu seragam SD, SMP atau Pemda, seragam ormas, cuman hanya TNI dengan Polri kita tidak seperti itu. Kalau Polri sebagian sih suka ada gitu kan, ya, masih ada sebagian. Jadi kalau sekarang itu TNI udah dihapus sama sekali, sudah tidak ada seperti itu. Kalau seragaman yang lokal lah, SD, SMP masih berjalan seperti itu. Berarti yang di stop secara total Army, TNI itu, ya. TNI itu seperti itu. Masih ada gitu. Karena ya kita harus menggunakan mesin printing, mesin ya ada yang namanya washing tapi messenger itu khusus untuk apa namanya TNI. Ya, sekarang itu mesinnya itu sebagian itu udah dijual karena ya berjalan dengan waktu lah, karena udah tua, sudah tidak bisa lagi dipakai, spare part itu udah jarang, makanya stoplah di situ. Jadi beralih fokus ke seragaman. Seragaman ya betul. Nah, untuk PT Daya Mekar ini kan sebelumnya apakah langsung berbentuk PT atau dari nol dulu gitu Pak? Sudah berbentuk PT, dari PT ya berbentuk PT lah, dari SPJTM udah PT gitu. Saat ini PT Persero seperti ini. Nah itu tuh gimana sih pertama kali ngebentuk organisasi di perusahaan ini, struktur organisasinya gitu. Kadang kan ada beberapa karyawan yang perilakunya tuh beda-beda, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mudah, ada yang sulit untuk menerima kebijakan perusahaan. Ya.
Itu sih sebenarnya pro kontra, betul pro Iya. kontra ya. Kalau di Daya Mekar ini ya pastinya tidak semuanya untuk ke organisasi hari ini ya di lapangan itu pro kita. Cuman kita kan dengan berjalannya waktu kita bisa merangkul karyawan ini semaksimal mungkin dalam hal mungkin kesejahteraannya lah ya. Dengan adanya kesejahteraan ini mereka bisa menerima apa yang kita berikan, apa yang kita tuntut kepada mereka ini. Karena kan di situ juga ada hak dan kewajiban. Iya. Ya. Hak dan kewajiban ini ya kita sama-sama saling menutupi ya. Kita di perusahaan punya hak untuk menuntut kepada karyawan ini memberikan produksi ataupun hasil yang maksimal, yang bagus. Dan kita pun punya hak untuk punya kewajiban untuk membayar atau mengupah kepada si karyawan itu sendiri. Begitupun karyawan punya hak untuk menuntut upahnya dan kesejahteraannya, baik itu si karyawan itu sendiri ataupun keluarganya. Dalam hal itu ada yang namanya BPJS, kesehatan tenaga kerja, kan seperti itu. Jaminan kecelakaan, kematian itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang UCK, Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang. Kalau dulu itu Undang-Undang nomor 13 tahun 1992 dulu itu seperti itu. Sekarang ada Undang-Undang UCK. Jadi mereka udah paham, kita pahamilah. Biar mereka itu tadinya kontrak kepada perusahaan, kita pahami wah ini seperti ini dan undang-undang pun yang mengatur seperti ini. Dan di sini pun juga mereka mendirikan serikat pekerja. Oh iya, ada serikat pekerja di sini yang namanya SPN, Serikat Pekerja Nasional Indonesia ya, SPN, Serikat Pekerja Nasional. Berdirinya itu kita menjadikan mitra lah dengan mereka ini. Mereka ya bukan membawa itu, mewakili aspirasi daripada karyawan di lapangan untuk aspirasi ini menyampaikan kepada pihak perusahaan apa aja nih ya perlunya ada sarana dan prasarana, karena si karyawan di sini untuk bekerja ini perlu adanya sarana yang menunjang, prasarana juga seperti itu. Makanya ada yang dibentuk serikat pekerja. Jadi kalau misalkan kita menampung aspirasi semua itu akan berdatangan semua. Kalau kita karyawannya taruhlah kurang lebih misalkan 300, masa semuanya harus ini. Tapi kalau aspirasi ini ditampung oleh serikat pekerja, dan serikat pekerja itu memilah dan memilih mana yang perlu disampaikan kepada pihak perusahaan, mana juga yang harus tidak lah seperti itu. Makanya syukur alhamdulillah kita pun ada serikat pekerja ini saling membantu lah. Gitu. Dalam hak dan kewajiban ya Pak. Betul, dalam kewajiban. Itu ya mungkin pro kontra dalam hal organisasi di perusahaan seperti itu. Ya Pak, kalau misal di perusahaan ini akan ada saatnya seorang mengambil keputusan ya Pak ya. Kalau boleh tahu bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin di perusahaan ini, dan bagaimana faktor-faktor seperti resiko atau sumber daya manusianya yang harus dipertimbangkan dalam proses tersebut. Ya. Sebuah keputusan kalau itu urgent ataupun signifikan yang harus kita putuskan, yang kita putuskan hari itu harus jadi, tetap kita harus konfirmasi kepada serikat pekerja itu ya. Maka lain misalkan besok nih ada keputusan harus A, kita via telepon lah ya, sorenya via telepon pada serikat pekerja, tolong sampaikan kepada karyawan ataupun anggota yang di lapangan bahwa besok ada hal yang penting harus dilakukan oleh perusahaan seperti ini ya. Kalau kita melakukan ujuk-ujuk kita memberikan keputusan, itu akan rame-rame pasti ke kita menyerang ya, tanpa ada sepengetahuan daripada karyawan di lapangan seperti itu. Kemudian kalau keputusannya ya masih lama, itu bisa kita rundingkan, kita undang ke sini perwakilan daripada karyawan itu yang melalui serikat pekerja itu ya. Adapun misalkan keputusan ini kurang mengena pada karyawan, mungkin mereka punya usulan. Usulan itu bisa ditampung, kemudian kita
ambil yang terbaik. Ya seperti itu ya. Kalau toh misalkan ini terbaik kepada pihak perusahaan dan terbaik juga untuk karyawan, ya kita sama-sama jangan terlalu egois mementingkan perusahaan harus begini. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita lihat juga ya putusan ini. Jadi intinya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Kita balan lah. Ya seperti itu putusan itu. Saya ambil ini dengan hasil yang rembukan. Kalau ini masih lama seminggu kan bisa rembukan, kita rundingkan di sini. Tapi kalau misalkan benar-benar signifikan, itu baik telepon lah dan seperti itu. Jadi untuk serikat pekerja itu ada struktur organisasinya ada sendiri? betul, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi ya intinya ada juga kan wakil-wakilnya. Iya. Dari serikat pekerja itu pengurus yang saya tahu ini ada 7 orang. Jadi saya pun kalau berembuk suatu keputusan ataupun ada wacana dan rencana yang urgent mengenai perusahaan dengan si karyawan ini, kita undang tidak semuanya 7 orang, paling yang benar-benar mewakili saja, paling 3 orang seperti itu mungkin ya untuk suatu keputusan. Berarti karyawan juga punya hak ya Pak ya buat nyampaikan aspirasinya. Betul itu pasti ya, karena kan aspirasi itu perlu disampaikan, tapi jangan sampai arogan. Ya, jangan hanya menuntut kepada kita sebagai perusahaan, tapi dia pun harus mengerem. Lihat dulu keadaan perusahaan ini lagi di atas atau lagi di bawah. Ya, kalau misalkan lagi di atas, bolehlah silakan menuntut misalkan di luar UMK ataupun ya UMK itu Pak minimum kabupaten ya. Kalau yang ininya UMR lah seperti regional. Ya, boleh silakan. Mau misalkan premi APC kalau kita berusaha lagi di atas, itu pun tidak sekaligus kita mengiyakan, meng-ACC, tapi kita pun di dalam di atas ini ada organisasi ya, selain di lapangan ada serikat pekerja, kita pun ada organisasi ya, ada owner, kemudian ada kepala general manager produksi, kemudian ada kepala HRD, kepala produksinya, itu kan ada jajaran seperti itu pun harus dirembukan ya. Untuk mengambil suatu keputusan itu kan kita harus tetap kembali lagi ada musyawarah dengan organisasi itu sendiri. Ya, kita nggak bisa ya, misalkan mereka aspirasi melalui serikat pekerja, masuklah ke saya sebagai kepala HRD, kemudian langsung memutuskan, nggak seperti itu. Kita pun musyawarahkan dulu dengan pihak direksi ya, seperti itu. Ini perlu nggak? Ini perlu nggak? Kan seperti itu. Kalau toh misalkan, kan udah ACC perlu lah, misalkan untuk kesejahteraan karyawan, kita ACC, tapi dua pun tidak full, misalkan 100%, mungkin bisa 50-50 ya, 50% yang seperti itu. Berarti alurnya serikat pekerja itu melalui Bapak dulu? Betul. Kalau ini ya, serikat pekerja memberikan aspirasi dari karyawan itu ya ke kita lah, HRD seperti itu. Baru dirundingkan dengan rundingan. Kalau toh misalkan itu perlu dirundingkan dengan direksi, ya dirundingkan. Tapi kalau misalkan keputusannya ya itu mah masih di bawah standar lah, ya itu bisa kita berembuk, bisa putuskan dan seperti itu. Itu mungkin ada yang lain. Setelah dari pengambilan keputusan atau hak semua karyawan, bagaimana pemimpin di perusahaan ini membentuk dan memelihara budaya organisasi yang positif dan standar etika yang tinggi? Ya, itu kembali lagi ya ke kita dengan direksi ini selalu berkomitmen. Ya, organisasi ini anggaplah ya, serikat pekerja ini suatu organisasi yang mewakili aspirasi daripada karyawan di sini. Itu jangan dianggap jadi musuh, tapi jadi mitra. Mitra ini kita dekati, kemudian kita ajak berunding, musyawarah untuk memberikan, kalau toh misalkan ada anggotanya atau karyawannya di sana tidak taat dalam aturan, misalkan baik itu aturan di undang-undang atau aturan di perusahaan ini, kita tidak langsung kepada si karyawan itu sendiri. Kita bisa memanggil serikat pekerjaannya, ini aturan yang sudah melanggar, tolong ya dididik seperti apa, kemudian
dibina lah supaya lebih baik. Itulah untuk menjaga keharmonisan antara karyawan dengan pihak direksi. Organisasi itu seperti itu, kita bangun bukan untuk menjadi musuh tapi untuk jadi mitra ya, untuk membangun kedepannya itu si karyawan itu akan lebih pintar, kemudian si karyawan ataupun ini akan lebih tertata aturannya, akan menghasilkan nanti mereka tuh pekerja bertanggung jawab kepada mesinnya masing-masing, menghasilkan produksi yang lebih bagus. Kalau toh misalkan kita membiarkan si A kerjanya begini ya, misalkan nyantai, itu kan tidak akan menghasilkan dan tidak akan mendidik menjadi pekerja yang lebih solid, akan menjadi pekerja yang lebih taat aturan dan tata tertib. Cuma seperti membiarkan gitu. Makanya kita ini selalu ya bermusyawarah, berembuk bagaimana caranya membina dan mendidik si karyawan ini akan lebih maju. Cuman kalau kita misalkan nih satu perusahaan kita bina, kita didik ya oleh misalkan kepala bagiannya ataupun HRD-nya, kita nggak bisa seperti itu. Tapi makanya dengan adanya organisasi serikat pekerja kita panggil, coba tolong. Kalau toh misalkan sudah tidak bisa dibina, kita panggil oleh HRD-nya kan seperti itu. Tidak bisa dibina oleh serikat pekerjanya atau perwakil itu, baru kita panggil, dibinalah di sini gitu ya. Jadi ini juga ada pendidikan untuk karyawan ini ya, untuk kedepannya lebih bagus itu ada pendidikan ya, mungkin tidak untuk semuanya ya, kita step by step, mungkin dari kepalanya ya, larpunya dalam mungkin ya dulu kalau sekarang sih udah agak stop dulu untuk pendidikan itu yang di luar gitu kan. Kalau pendidikan di sini selalu kita jalankan seperti pelatihan dan pengembangan karyawan gitu Pak. Kita kan di sini juga kan harus ada pelatihan K3 ya, keselamatan kerjaan seperti itu, ada SMK3, sistem manajemennya juga harus benar-benar kita latih. P2K3 kan seperti apa, kita untuk menuju ke P2K3 apa SMK3 itu kita coba juga P3K dulu lah, seperti apa ini dia mengertinya. Kalau dia udah mengerti, kita sediakan sarana untuk keselamatan kerja ini kan. Kalau misalkan taruhlah untuk gudang obat itu kan perlu yang ada masker yang benar-benar tidak langsung kehisap. Terkadang kalau di sini ya, kalau nggak mengerti ya jarang dipakai. Untuk apa sih itu kan? Katanya mereka itu ngap seperti itu, padahal itu benar-benar untuk kesehatan mereka. Kemudian kita juga menyediakan ada yang namanya sepatu karet. Jadi kalau licin itu nggak langsung ya, nggak licin kan seperti itu. Kemudian ada uap, nggak sampai kena ini kan seperti itu. Makanya kita juga ada pendidikan seperti itu, ketiganya SMK3, P2K3 seperti itu. Pelatihan dari dalam. Pelatihan, betul. Jadi fungsi SP ini mungkin jadi sekaligus pembimbing bagi karyawan lain gitu ya Pak? Saya selalu memberikan statement kepada serikat pekerja ini, tolonglah bina anggotanya, bina karyawan yang lain itu supaya lebih bagus, lebih baik. Ya bukan apa-apa ya, lebih baik lebih bagus itu kan bukan untuk kepada pihak perusahaan, memang ada efeknya kepada perusahaan, tapi untuk dianya sendiri kan seperti itu. Dalam aturan tata tertib, jangan di suatu perusahaan, kita pun di rumah tangga atau di rumah itu kan ada aturan juga kan seperti itu. Itu seperti itu. Mengenai pengaturan kinerja di perusahaan ini itu harus dilakukan secara bertahap. Kalau pengaturan apa? Kinerja. Kalau pengaturan kinerja kan itu ada yang mengatur di sana, ada kepala argunya, kepala shiftnya. Itu yang saya tahu, mungkin selalu berkala lah ya. Itu pengaturan dalam hal di sini diaturnya itu kan ada shift-shiftan lah ya. Ya, shift-shiftan, ada shift 1, shift 2, shift 3 seperti itu. Itu selalu berkala setiap hari. Ya, itu shift-shiftan ini berjenjangnya 1 minggu. Mungkin 1 minggu shift pagi, kemudian shift siang, shift siang. Itu
itu selalu berkala, itu tidak akan putus, pasti itu berkala seperti itu. Lalu bagaimana perusahaan ini mengelola perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal untuk memastikan kelangsungan hidup dan pengembangan organisasi? Ya, kalau eksternalnya kita kembali lagi ya, pembinaan itu kan seperti itu. Kalau internalnya mungkin kita untuk suatu keluarga ini diadakanlah untuk misalkan catering lah keluar. Jadi biar si karyawan ini dalam artian tidak jenuh, ya, tidak jenuh di lapangan. Ya mungkin bisa setahun 2 kali atau 1 tahun 1 kali. Atau biasanya ada Agustusan biasanya merayakan. Itu untuk suatu kekeluargaan. Nah, ya baik ya, kata saya juga eksternal dan internal itu perlulah untuk merangkul si karyawan ini, jangan sampai ya tidak akan menjadi satu keluarga gitu. Kalau seperti itu tidak akan ada kecanggungan ya dalam hal ya, kalau dibatasi antara kepala dengan bawahan itu pasti ada. Tapi kalau misalkan dalam hal pergaulan baik itu di luar, itu sama lah, hanya dibatasi di lapangan ini atasan, ini bawahan, seperti itu. Sesuai waktunya ya Pak. Sesuai waktunya, betul. Kita pun ya, saya pun dalam artian tidak membedakan si A bagian misalkan umum, si B bagian di bagian operator. Saya tidak membedakan. Saya selalu kemanapun saya akrab, ya. Jadi tidak membedakan saya kalau HRD sombong ke sini, enggak. Karena prinsip saya, jabatan itu suatu waktu bisa dicabut. Jangankan jabatan, nyawa pun kalau diambil itu pasti kan seperti itu. Makanya saya tidak membatasi antara jabatan dengan si karyawan si B itu, tidak, kalau saya pribadi. Cuman batasannya kalau misalkan lagi dinas, nah itu saya sebagai HRD, mereka sebagai ini, itu batasannya pas dinas saja, nah seperti itu. Di luar itu Jadi itu sama-sama lah, sama-sama kita makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Kalau untuk eksternal kayak misal supplier dari luar, terus ada beberapa pihak eksternal mungkin yang masih berhubungan dengan perusahaan ini kayak stakeholder lain. Nah, itu bagaimana sih perusahaan ini menjaga hubungannya dengan mereka? Oh iya, kalau ya seperti ya supplier ya, yaitu supplier. Bagaimana kita caranya merangkul ataupun mempercayalah si supplier ini kepada PT Dental di sini nih. Pertama untuk pembayaran ya. Pembayaran untuk suplai obat atau benang, kita jangan sampai jatuh tempo seperti itu. Untuk kita menjaga kepercayaan daripada supplier itu sendiri ya. Kemudian kalau eksternalnya kita dengan pihak customer, kita menjaga etika ya, bila mana dari customer ini meminta percepat dan lain sebagainya, ya kita bisa memilah, karena customer ini kan tidak 1 atau 2, itu banyak ya. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang perlu didahulukan, mana yang bisa dipisah dulukan, dan seperti itu. Jadi tetap kita harus menjaga antara supplier, customer itu supaya kita tetap dipercaya oleh mereka itu sih, menjaga ininya. Berarti untuk perusahaan ini tuh bisnis to bisnis ya Pak, atau nggak langsung ke konsumen? Nggak ke konsumen, tapi kita ada namanya ya itu customer itu bisa misalkan garmen ya, ataupun toko-toko ya. Jadi kita tidak langsung ke konsumen ya, langsung ke customer baru itu ke konsumen kan, seperti itu. Itu ya, bisnis to bisnis ya, antara bisnis dengan bisnis itu gitu, seperti itu. Lalu untuk kan sekarang teknologi semakin berkembang ya Pak, untuk mesin, untuk teknologi AI dan lain sebagainya. Nah itu gimana sih perusahaan ini menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang seiring waktu, bahkan setiap detik selalu berkembang gitu? Betul.
kita eh, kita contohkanlah di mesin di lapangan dulu. Ya, dengan berjalannya waktu kan pasti teknologi lebih canggih, lebih bagus. Kalau kita memakai zaman tahun yang dulu lah, semakin dipakai berpuluh-puluh tahun akan rusak. Kita menyesuaikan. Kalau kita misalkan ya PT Daya Mekar ada rezeki yang lebih, kita sisihkan untuk beli mesin yang lebih canggih kan seperti itu. Sisihkan untuk misalkan bisa aja kita jual yang ini, beli yang baru seperti ini. Ini udah dilakukan oleh Daya Mekar seperti ini. Ya, contohnya sekarang udah ada yang namanya udah otomatis lah, segala otomatis ya, mau canggih itu beli. Walaupun mungkin beli tidak ini, mungkin ya sekarang ini yang lebih pesat kan Cina kan, ya produk-produk Cina kan situ. Kita coba dulu lah produk-produk seperti itu. Kita udah jalankan, ya pokoknya step by step lah untuk mengikuti zaman lah, zaman sekarang dengan canggih kan seperti itu. Apakah itu melalui pelatihan dulu atau gimana Bapak untuk karyawan yang? Kalau karyawan ya untuk biasanya sih kalau dari mesin si A ke mesin si B yang baru ini yang lebih canggih, itu ada instruktur dari si mesinnya itu. Taruh misalkan mesin ini dari Itali, orang Itali udah kesini sebagai ada penerjemaah lah untuk melatih. Oh ini harus begini, walaupun udah ada gambaran dari mesin yang terdahulu kan seperti. Tapi kan untuk channelnya udah beda. Itu ada si strukturnya dari sana gitu. Ya termasuk ada itunya gitu, ada penerjemaah lah gitu. Misalkan beli mesinnya dari luar, langsung dari luarnya juga. Dari luar, betul. Itu akan ada. Selain ya sekalian si mesin ini dirangkai, juga memberikan pelatihan juga kepada si operatornya itu sendiri, operasi dan sebagainya. Itu seperti itulah gitu. Untuk perkembangan teknologi ini tadi kan Bapak ada sedikit menyinggung otomatis. Betul. Sebelumnya kan mungkin ada yang manual, mungkin memerlukan lebih banyak karyawan. Betul. Untuk yang otomatis ini bisa lebih efektif dalam biaya karena karyawannya mungkin bisa lebih sedikit. Bagaimana perusahaan ini mengelola karyawan yang sudah tidak dibutuhkan lagi itu? Kalau kita sih dari manual, sebenarnya manual dengan otomatis ini nggak terlalu membutuhkan karyawan atau operator yang lebih banyak sebenarnya. Kalau manual sih di belakang, misalkan nih di belakang satu, di tengah satu, di depan satu, itu pun ya untuk di tengahnya untuk mengontrol lah si kain majunya seperti apa, speednya seperti gimana. Sekarang pun dengan otomatis itu tetap kalau di belakang satu untuk menjaga kain masuk ke mesin, kemudian di tengah juga untuk menjaga keseimbangan kain di relnya itu, kemudian di depan untuk menjaga kain hasil dari belakang, taruhlah celupan. Kalau di depan ini celupan udah sesuai dengan rencana yang di program yang ini, yang misalkan taruh dari belakang putih ke depan jadi merah, udah sesuai nggak dengan hasilnya itu kan seperti itu. Akan menjaga yang namanya operator ya yang menjagalah di depan kain yang hasil dari belakang itu, hasil akhir itu seperti itu. Ya QC juga ada di situ menjaga. Ya QC kan ada mesin tersendiri, intermediate-nya kita dilihat di situ. Kalau tidak ini mungkin ya berapa kali celupan seperti itu. Kalau misalkan udah canggih, udah otomatis ya bisa langsung jadi kan seperti itu. Itu kan seperti itu. Ya tetap sih kalau karyawan ini tidak ada dengan mesin yang canggih, dengan otomatis tidak ada yang dikeluarkan. Tetap kita pakailah gitu. Bisa jadi kasih pelatihan yang lebih mungkin. Pelatihan yang lebih, betul. Jadi ya tetap si karyawan itu, karena yang di manual itu 3, ya otomatis pun 3 gitu. Tidak ada yang dibuang gitu. Seperti itu. Untuk setiap perusahaan kan suka ada demosi ya Pak, demosi, promosi sama transfer. Bagaimana sih perusahaannya? Kalau demosi sebenarnya kita kan jarang, tidak ada lah ya. Kalau demosi kita nggak ada. Kalau promosi itu
pasti setiap tahun ada promosi dari operator, mungkin menjadi kepala shift kita promosikan, kemudian dari operator jadi pengawas jadi kepala bagian, itu selalu lah ya. Kalau toh misalkan orangnya itu bisa pintar, kita bisa promosikan lebih tinggi kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan stigma di situ, ya mau dipromosikan seperti apa kan gitu. Ya, itu kalau ada kan mutasi, demosi, kemudian promosi kan. Kalau mutasi itu selalu ada, ya selalu ada. Kalau ini untuk menjadi bahan, bukan efektif lah ya, pendidikan juga buat si karyawan, bukan kita menghukum. Ya contoh lah, si karyawan ini tidak taat dalam hal aturan perusahaan, kemudian si karyawan ini sering melanggar aturan karena sering misalkan terlambat kerjanya nyantai-nyantai, kita bisa mutasi ke bagian apa ya. Nanti kalau di bagian mutasi, di bagian itu misalkan masih seperti itu, kita bisa mungkin ada yang namanya ada peringatan ya, kita tegur ya. Dengan mutasi seperti itu udah ada teguran sebenarnya. Teguran itu, oh saya dimutasikan ke sini karena apa? Harusnya berpikir, introspeksi diri kan, seperti itu. Kalau dimutasikan ke sana masih tetap leha-leha, ya kita tegur secara tertulis. Kalau misalkan masih seperti itu, kita yang namanya ada surat peringatan. Kemudian masih seperti itu, kita naik levelnya sampai skorsing bisa sampai dikeluarkan, itu seperti itu. Jadi nggak ada hukuman untuk didemosikan ya Pak? Nggak, kita sih tidak adalah sampai demosi. Kita pun ya kalau demosi kan akan mengurangi pengupahan kan, itu kan demosi. Ya itu saya juga sih masih nggak berpikir ke situ. Makanya hanya yang dipakai berlaku di sini itu promosi dengan mutasi itu aja. Mutasi pun itu tidak. Kalau mutasi kan tidak mengurangi pengupahan, walaupun dia di operator mesin, kita pindahkan ke bagian umum, misalkan ya beban rumput segala macam, itu pengupahan tidak berubah. Cuman job desk-nya aja ya Pak ya? Cuman job desk-nya berubah seperti itu. Nah, untuk promosi sendiri gimana kebijakannya Bapak? Apakah dilihat dari loyalitasnya, dari lamanya dia bekerja, atau apanya gitu, sisi lain? Ya, kalau promosi itu kan kita setiap bulan itu punya penilaian dari kepala bagian ya. Kalau misalkan dia akan dipromosikan kepala bagian, taruhlah kepala bagian itu ada penilaian dari general manager produksi, itu ada dilihatnya di situ ya. Pertama yaitu loyalitas kepada anak buahnya atau karyawan, ya loyalitas kepada pekerja, tanggung jawab lah, intinya tanggung jawab dalam pekerjaan itu dilihat di situ. Kemudian dalam aturan kita di HRD ini absensi tidak jelek, selalu ada ya. Kalau sakit kan itu mah ya yang namanya juga manusia pasti ada yang sakit. Nah, seperti itu menjadi tidak catatan ya. Catatannya itu apa namanya di lapangan lah, loyalitas lah pada pekerjaan, itu akan dinilai nanti setiap tahunnya. Dilihat toh misalkan ada satu orang ini lebih menonjol, itu yang ini. Tapi untuk sementara ini dengan penilaian ini yang menurut saya di Daya Mekar sekarang ini agak kurang untuk promosi, karena ya stigma di situ sih. Jadi loyalitas, cuman dalam hal ilmu dan pemikirannya ya pekerjaannya hanya gitu-gitu doang gitu kan. Jadi melihat skillnya ya Pak? Ya, skillnya hanya gitu-gitu aja, tidak dia punya aspirasi harus seperti ini supaya menghasilkan lebih bagus, tidak ada seperti itu. Berarti ada kemungkinan nggak Bapak untuk karyawan yang baru 1 tahun bekerja lalu dipromosikan? Ada, bisa, pasti itu. Kalau dianya lebih pintar dan punya skill lebih daripada yang udah bertahun-tahun, itu bisa kita promosikan, bisa menjadi kepala shift, bisa menjadi pengawas atau kepala bagian, seperti itu. Jadi besar ya potensinya untuk ya, potensi besar dari situ.